Motor Maxi atau Matic Premium saat ini sudah menjadi motor idaman oleh kebanyakan orang. Kenapa? Ya jujur aja, motor ini emang keren. Tapi bukan itu tujuan utama membeli motor ini. Karena hal utama orang membeli motor ini sebenarnya cuma satu, yaitu bisa mengangkat gengsi dan bisa dijadikan lambang sukses. Emang iya? Untuk kebanyakan orang sayangnya begitu. Motor Maxi seperti NMAX, PCX, atau Aerox sudah dijadikan motor lambang kesuksesan. Apalagi untuk perantau. Motor ini udah kayak sesuatu yang spesial banget. Ya nggak salah juga sih motor-motor tersebut diperlakukan seperti itu. Karena faktanya, harga motornya emang cenderung mahal. Bahkan terlalu mahal untuk sekelas motor 150cc doang. Bayangin aja, untuk tipe tertingginya ada di angka 40 jutaan. Gimana nggak mahal dan banyak orang yang bangga beli motor tersebut. Iya kan? Dan untuk motor kelas premium yang paling laris saat ini adalah Honda PCX. Iya, kalian gak salah dengar. Akhirnya Honda PCX mendominasi pasar, ngalahin NMAX yang sudah berhasil mendominasi pasar selama bertahun-tahun. Entah kenapa, PCX tiba-tiba bisa nyalip Yamaha NMAX. Padahal Yamaha udah niat banget bikin NMAX biar terlihat lebih segar dan maskulin. Sayangnya penjualannya malah lesu. Padahal kalau kita melihat langkah Honda PCX ya cuman gitu-gitu aja update-nya, tapi bisa mendominasi pasar. Menariknya adalah, Honda PCX adalah motor yang paling laris di Indonesia untuk di kelas Matic Premium saat ini. Yang berarti semakin laku, semakin banyak usernya. Uniknya, semakin banyak user PCX, maka akan semakin banyak mekanik yang pusing. Apa hubungannya? Hubungannya adalah PCX adalah motor yang nyusahin mekanik, karena secara desain konstruksi, motor ini cukup aneh. Misalnya nih yang pertama, di sosial media lagi beredar keluhan seorang mekanik yang sedang menangani Honda PCX untuk ganti spool. Seharusnya ganti spool adalah pekerjaan yang sangat mudah. Nggak sampai 2 jam motor udah bisa diganti spoolnya. Tapi tidak di PCX. Di Honda PCX untuk mengganti spool, mesinnya harus diturunin dulu. Kenapa harus turun dulu mesinnya? Ya karena posisi spool Honda PCX berada di balik magnet yang lokasinya sangat rapat dengan rangka dan komponen lainnya. Yang berarti aksesnya hampir mustahil dilakukan tanpa special tools. Bahkan dengan special tools pun, mekanik juga masih akan kesulitan. Kenapa? Ya karena kabelnya juga melintas area sempit dan hal ini rawan terjepit. Jika dipaksakan, ia bisa putus kabelnya. Dan sayangnya cara paling aman dan benar ia turun mesin. Sayangnya lagi, umur spool motor biasanya ada di rentang 3-5 tahun tergantung pemakaian. Tapi kalau motor jarang dipakai, ya sepertinya bisa sampai 10 tahunan sih. Ya intinya dalam rentang waktu tersebut, minimal kalian harus turun mesin dan mengeluarkan uang hanya untuk ganti spool. Tapi kan spool awet bisa sampai 10 tahunan. Ya nggak apa-apa lah, cuekin aja hal tersebut. Ribetnya di situ doang kan? Kata siapa? Jangan lupakan komstir. Ya, komstir umurnya lebih pendek daripada spool. Untuk mengganti komstir PCX, ribetnya pakai banget. Karena hampir seluruh bodi di depan dibuka. Dan harga jasanya aja bisa sampai Rp300.000 untuk ganti komstir doang. Dan sayangnya umur komstir rata-rata paling 2 tahunan doang. Padahal di motor lain walaupun ya dibongkar juga, tapi bongkarnya nggak seribet Honda PCX. Makanya ganti komstir bisa jadi mimpi buruk untuk user PCX. Tapi ini untungnya, udah banyak bengkel proper yang udah bisa ganti komstir PCX tanpa harus bongkar semua. Asalkan udah ada tracker khususnya, ganti komstir jadi bisa sedikit lebih mudah. Tapi ya gitu, harganya akan semakin mahal. Kemudian gak sampai di situ aja, motor ini nyusahin mekaniknya. Untuk perawatan CVT-nya, mekanik juga harus ekstra sabar dan hati-hati di motor ini. Yang mana diketahui baut CVT Honda PCX gampang banget selek. Kegeol dikit itu kunci, langsung botak itu baut. Belum lagi untuk menjangkau blok CVT, mekanik juga nggak bisa langsung membuka baut penutupnya seperti pada Honda Vario. Karena ada beberapa bagian panel plastik bodi bawah dan deck yang menutupi sebagian area blok CVT. Ribet dah intinya. Udah kan, di situ doang keribetannya? Nggak juga. Untuk menambahkan atau mengecek radiator aja, Honda PCX juga cukup ribet. Yang mana tabung reservoir Honda PCX berada di tempat yang sempit. Jadi kalau mau cek air radiator harus menggunakan senter. Dan untuk nambahin airnya, beberapa mekanik juga harus membuka penutup plastik atau karpet pijakan kaki dulu. Kemudian bukan cuma cek air radiator atau menambahkan air radiatornya aja yang bikin ribet. Mau buka box filter atau cek box filter udara aja juga ribet. Jadi jika dilihat, posisi box filter udara pada PCX tertutup beberapa bagian panel bodi samping. Dengan kondisi tersebut, untuk sekedar mengecek atau mengganti filter udara, mekanik terkadang harus membuka lebih banyak baut dibandingkan motor lain yang filter udaranya terekspos jelas di atas CVT. Belum lagi kalau mau ganti lampu atau mau setting lampu, ini juga ribet banget. Tangan mau diselipin juga kayaknya susah, apalagi yang tangannya gede, boro-boro bisa masuk. Buat pegangan kuncinya aja terkadang sulit untuk dijangkau. Jadinya ya, motor ini bisa dibilang serba sulit.
Dengan hal yang ada, akhirnya banyak yang bilang kalau Honda PCX memiliki nilai serviceability yang rendah karena motor ini hanya mengutamakan estetika bodi yang tertutup rapat daripada kemudahan akses mekanik. Apalagi semua ini dibalut dengan yang namanya klip bodi. Duh, ini mimpi buruk banget. Kalian pernah ngerasain buka klip bodi PCX? Jika pernah, rasanya pasti ngilu banget. Ditarik pelan takut patah dan gak kebuka-buka, ditarik kasar ya takut langsung patah dan lainnya. Intinya membuka bodi PCX sangat mengerikan dan bikin jantung mau copot. Tapi jangan heran, ini adalah Honda. Estetika terkadang menjadi hal utama. Menariknya, ini bukan pertama kalinya Honda melakukan hal ini. Karena lebih dari 10 tahun lalu, Honda pernah mengeluarkan Honda CS1. Ini adalah raja nyusahin. Mau akses apa-apa jadi sangat sulit. Dan untuk mengakses sesuatu di bagian mesin, minimal waktu yang dikeluarkan bisa berjam-jam. Karena mau bagaimanapun, motor ini punya lapisan bodi yang berlapis-lapis. Dan untuk membukanya penuh dengan trik. Buka panel A dulu, baru panel B, dan seterusnya. Pokoknya hampir harus sesuai urutan. Karena kalau salah sedikit aja nggak akan bisa kebuka itu bodinya. Jadi ya, dengan sejarah yang ada, Honda emang lebih mementingkan estetika daripada servis area. Ya nggak salah juga sih, karena pasar terkadang maunya begitu. Lagi pula, biarin aja mekanik yang ribet selama penjualannya laku dan digemari oleh konsumen. Ya siapa peduli, iya kan? Terlebih lagi, Honda sebenarnya baik hati buat pengusaha bengkel. Semakin mereka ribet membuat sebuah desain konstruksi motor, maka bengkel bisa men-charge jasanya semakin mahal. Jadi ya seperti win-win solution kan untuk pengusaha bengkel. Di sisi lain sebenarnya saya setuju dengan konsep Honda yang seperti ini, karena motor jadi terlihat lebih clean dan compact. Lagi pula, selama akses bulanan seperti ganti oli masih mudah dijangkau, sepertinya ya masih oke-oke aja untuk mengadopsi desain ini. Ya secara keseluruhan udah oke-oke aja sih desain konstruksi Honda PCX, walaupun memang sedikit lucu di mata mekanik karena menyusahkan mereka. Bentar, kelupaan. Satu-satunya hal yang nyusahin penggunanya di desain konstruksi PCX adalah tidak ada pelindung di bagian bawah crankcase. Ya ini adalah satu-satunya hal yang nyusahin, karena crankcase kita bisa jebol kalau salah melewati tanggulan. Jadi untuk menghindari hal tersebut kita harus beli lagi pelindungnya. Dan masangnya ribet juga. Harus dibengkek dikit knalpotnya supaya baut yang di crankcase belakang knalpot bisa keluar. Ya emang serba ribet sih ini motor, gak ada yang mudah di motor ini. Udah belinya agak sulit karena mahal, perawatannya sulit untuk diakses, dan banyak hal lagi yang bikin sulit di motor ini. Lalu apa kemudahan di motor ini? Jawabannya satu, proses kreditnya yang mudah. Udah gitu, gratis minyak goreng lagi. Gimana nih menurut kalian? Apakah Honda PCX menyusahkan itu untuk dibongkar? Komen di kolom komentar di bawah ya, dan sampai jumpa di video selanjutnya.